Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ismail Heri Adha, NIM 52024190016, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada sistem pengisian IC regulator dan beserta fungsinya. Yang kedua adalah cara kerja dari sistem pengisian tersebut pada kondisi kontak on mesin mati, putaran sedang, pengisian beserta fungsinya. Sistem pengisian bisa bekerja hanya menggunakan komponen alternator, tetapi agar dapat digunakan untuk kelistrikan mobil, maka perlu komponen-komponen tambahan seperti yang pertama adalah baterai. Fungsi baterai adalah sebagai penyimpan energi listrik. Baterai akan menyimpan semua energi listrik yang dihasilkan alternator untuk kemudian energi yang tersimpan ini dikeluarkan saat diperlukan. Perlu diketahui juga, listrik pada aki itu digunakan hanya saat proses starting dan ketika kelistrikan mobil hidup, tetapi mesin mati. Sementara saat mesin menyala, arus listrik pada aki akan tetap tersimpan. Hal itu dikarenakan sistem pengisian selain menyimpan energi ke aki juga menyuplai semua kebutuhan listrik. Komponen yang kedua adalah fuse dan fusible link. Fuse dan fusible link memiliki fungsi yang berbeda meski bentuknya sama. Fusible link bisa disebut sebagai main fuse yang diletakkan dekat terminal positif baterai. Fungsi sekring ini yakni untuk melindungi seluruh sistem kelistrikan mobil dari arus yang berlebih. Umumnya, fusible link memiliki kapasitas hingga lebih dari 60 ampere, sementara fuse digunakan sebagai pengaman satu rangkaian kelistrikan. Dalam sistem pengisian konvensional ada dua fuse yang memiliki kapasitas sekitar 10 sampai dengan 15 ampere. Satu fuse digunakan sebagai sekring voltage regulator dan sekring lain digunakan untuk mengamankan lampu CHG dan voltage relay. Alternator. Fungsi alternator yakni untuk mengubah sebagian energi putar mesin menjadi energi listrik. Input alternator berasal dari puli mesin yang terhubung dengan sebuah V-belt. Di dalam alternator, putaran rotor akan membuat perpotongan garis gaya magnet dengan stator, sehingga terjadilah aliran elektron. Arus dari stator sebelum disalurkan ke terminal B alternator dihubungkan terlebih dahulu ke dioda bridge untuk disearahkan. Karena daya dan frekuensi yang dihasilkan lebih besar dan stabil, sehingga cocok untuk pengisian baterai. Kabel penghubung memiliki tugas untuk menghubungkan tiap terminal pada komponen pengisian. Setidaknya ada dua jenis kabel, yakni kabel standar dan kabel B+. Kabel standar memiliki diameter seperti kabel kelistrikan mobil pada umumnya. Fungsi kabel ini yakni menghubungkan tiap terminal pada seluruh sistem pengisian. Sementara kabel B+ memiliki diameter lebih besar dari kabel standar dan hampir menyamai kabel starter. Fungsi kabel ini untuk menghubungkan terminal B alternator dengan baterai. Komponen yang kelima adalah regulator. Regulator memiliki fungsi sebagai pengatur tegangan output dari alternator. Tegangan yang dihasilkan alternator itu berbanding lurus dengan RPM mesin. Artinya, ketika mesin berada pada RPM rendah, maka output alternator juga rendah. Dan saat RPM mesin tinggi, output alternator juga akan tinggi. Sehingga regulator digunakan agar tekanan output alternator bisa tetap stabil, maksimal 14 volt sebelum disalurkan ke kelistrikan kendaraan. Ada dua macam regulator, yakni tipe point atau konvensional dan tipe IC. Tipe point menggunakan dua buah kumparan untuk mengatur nilai tegangan alternator, sementara regulator IC yang juga disebut sebagai kiprok pada sepeda motor sudah menggunakan rangkaian IC atau integrated circuit untuk mengatur tegangan outputnya. CHG atau biasa juga disebut charging warning light merupakan lampu indikator yang bisa menunjukkan adanya gagal pengisian. Saat kunci kontak on, maka secara normal lampu ini akan menyala. Begitupun ketika mesin hidup, lampu ini harusnya menyala. Jika mati, maka bisa mengindikasikan adanya kegagalan pengisian. Kunci kontak. Fungsi dari kunci kontak sebagai switch atau saklar.
Memang sistem pengapian akan aktif secara otomatis ketika mesin menyala. Namun, untuk membangkitkan medan magnet pada rotor koil harus dilakukan oleh sebuah switch. Ignition switch dipakai sebagai saklar rotor koil yang akan aktif saat kunci kontak diputar ke posisi on. Terminal IG dan MIC. Arus yang mengalir ke MIC akan diteruskan ke kaki basis B transistor atau TR1, kemudian ke terminal E TR1, kemudian massa. Hal ini menyebabkan TR1 menjadi on. Pada saat yang sama, arus juga mengalir ke terminal B TR3, lalu ke terminal E TR3, kemudian ke massa. Akibatnya TR menjadi on ketika transistor TR1 dan TR3 aktif, maka menyebabkan timbulnya medan magnet pada kumparan rotor. Sementara itu, aktifnya transistor TR3 menyebabkan lampu indikator pengisian menyala saat putaran sedang. Saat mesin menyala, maka stator dapat berputar dan memotong medan magnet yang dihasilkan oleh rotor. Akibatnya timbul arus pengisian pada stator dan disearahkan oleh dioda. Arus pengisian kemudian diteruskan ke terminal P dan diolah oleh MIC untuk mengalirkan arus basis TR2, sehingga TR2 aktif dan menghentikan arus basis pada TR3, sehingga TR3 mati. Hal ini akan menyebabkan lampu pengisian mati karena tidak mendapat massa. Selain itu, aktifnya TR2 juga berfungsi untuk tetap mematikan lampu dengan menyamakan tegangan masuk dan tegangan keluar. Apabila tegangan yang dihasilkan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan. Oleh karena itu, arus yang mengalir ke rotor dipertahankan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan rotor sehingga tidak terjadi tegangan drop. Saat kendaraan pada putaran tinggi. Saat kendaraan berjalan lebih kencang, maka putaran mesin juga akan bertambah cepat. Hal ini akan menyebabkan tegangan pengisian naik melebihi 14 volt, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pengisian, terutama baterai. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan pada sistem pengisian. Pada saat arus pengisian lebih dari 14 volt, maka tegangan akan mampu menembus dioda Zener pada terminal S, sehingga MIC mendapat trigger atau sinyal. MIC kemudian mematikan kemagnetan pada rotor koil melalui TR1. Dengan menghilangkan kemagnetan pada rotor koil, maka arus pengisian diturunkan untuk sesaat sampai di bawah 14 volt. Ketika arus pengisian di bawah 14 volt, maka arus tidak mampu menembus dioda Zener, sehingga MIC kembali mengalirkan arus ke basis TR1, sehingga arus dari rotor koil dapat mengalir ke massa. Adanya kemagnetan pada rotor koil, maka stator dapat menghasilkan arus pengisian. Hal ini akan terjadi secara berulang-ulang sebagai sistem keamanan atau regulasi pada sistem pengisian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.